Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertama-tama perkenalkan saya Ahmad Zahran dengan NIM 241153-2004. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah desain web dengan dosen pengampu Bapak Lutfil Khairi Eskom MCS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mengubah website sederhana menjadi Progressive Web App atau PWA. Baik, untuk pertama saya akan memberikan gambaran tentang website yang sebelumnya sudah dibuat. Website yang pertama saya buat itu ada website yang berisikan index.html, yang berisikan halaman home, about me.html, dan kontak.html. Hanya website sederhana yang membuat tampilan landing saja dan cuma berisikan 3 halaman yang bisa diklik dengan navbar di atas. Itu gambaran tentang website yang sudah sebelumnya saya buat. Lalu selanjutnya saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah desain web. Pada pertemuan pertama, materinya itu adalah pengenalan desain web. Pengenalan desain web itu sendiri saya mendapatkan tujuan utama dari desain web, yaitu membuat website menjadi lebih menarik, komutatif, dan mudah digunakan. Dan juga saya mempelajari elemen-elemen penting pada desain web, seperti layout, warna, font, navigasi, dan lain-lain. Semua elemen ini berperan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Yang pertemuan kedua saya belajar tentang materi HTML dasar, yang mana di sini saya mempelajari peran dari HTML tersebut, dan juga saya mempelajari tag dari HTML dan fungsi dari HTML tersebut. Adapun peran HTML yaitu untuk mengatur struktur dasar dari halaman web. Nah, tag HTML sendiri itu adalah kode-kode yang digunakan dalam HTML, seperti HTML ada tag head untuk membuat head dari website kita, dan body untuk isi dari website kita. Dan fungsi dari HTML itu sendiri untuk mengatur struktur konten dan menyediakan tag yang tadi dalam berbagai format. Lalu ada pertemuan ketiga, struktur lanjutan dari HTML dan juga pengenalan dari CSS. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari tentang semantik HTML, yaitu tag HTML yang memiliki arti yang jelas seperti section, footer, dan aside. Tujuan dari semantik HTML sendiri agar kode mudah dipahami dan mudah dipelihara dan meningkatkan aksesibilitas. Nah, di sini saya juga belajar tentang CSS. CSS sendiri itu berfungsi untuk mengatur tampilan web, menentukan warna, font, layout, dan aspek visual lain dalam sebuah web. Lanjut untuk pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat sendiri, di sini kami belajar tentang dasar-dasar dari CSS layout. Yang pertama, itu kenapa harus memilih CSS? Kenapa harus memilih CSS sebagai desain untuk web kita? Itu agar tampilan website menjadi lebih menarik dan pengalaman pengguna dalam menggunakan website lebih baik, dan agar website juga menjadi lebih responsif. Nah, sedangkan adapun layout untuk CSS sendiri sekarang sudah menggunakan layout modern, yaitu ada 2 flexbox yang berisi layout yang fleksibel dalam 1 baris dan 1 kolom, dan sedangkan grid layout yaitu layout yang membuat layout menjadi lebih kompleks agar struktur halamannya juga lebih kompleks. Selain itu, kami juga mengenal positioning dari CSS. Di sini ada konsep positioning statik, relatif, absolute,
fixed, dan sticky. Lanjut ke pertemuan kelima, materi tentang CSS Modules. CSS Module sendiri artinya teknik untuk membuat style HTML menjadi lebih spesifik untuk menghindari konflik nama kelas. Nah, adapun fungsi dari CSS Module sendiri itu adalah mencegah konflik nama kelas, reusabilitas, yaitu kita bisa menggunakan nama kelas yang sama untuk CSS yang berbeda, sedangkan skalabilitas itu kita bisa membuat CSS menjadi lebih besar tanpa harus mengkhawatirkan adanya konflik dari nama kelas tersebut. Nah, untuk CSS Module sendiri itu biasanya digunakan dalam aplikasi ataupun website dalam skala yang besar ataupun dalam project yang besar. Baik, selanjutnya itu ada pertemuan ke-6. Kami mempelajari tentang PWA itu sendiri atau Progressive Web Application. Yang mana PWA itu sendiri itu adalah penghubung antara aplikasi web dan aplikasi natif yang menggunakan teknologi web modern. Dan di sini kami juga mempelajari tentang komponen-komponen utama dari PWA tersebut. Yang pertama itu ada Web App Manifest, Service Worker, dan HTTPS. Dan selanjutnya kami juga belajar beberapa keuntungan dari PWA itu sendiri. Keuntungan dari PWA itu adalah pengalaman pengguna, instalasi menjadi mudah, dan biaya pengembangan untuk website bisa berkurang atau menjadi rendah. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah mengubah website menjadi Progressive Web Application atau PWA. Nah, langkah pertama dalam pembuatan website untuk menjadi PWA itu kita membuat file manifest.json. Nah, file manifest.json ini itu file konfigurasi PWA yang penting untuk memberi informasi untuk web kita, yaitu seperti nama, icon, dan URL awal. Nah, seperti di sini saya membuat nama website saya itu Zahra Network, dan short name ini untuk membuat versi pendek dari nama website saya. Nah, untuk start URL ini itu nanti URL website saya akan dimulai oleh index.html. Nah, untuk display standalone sendiri itu ketika aplikasi ini dibuka dia akan berdiri sendiri seperti aplikasi pada umumnya. Nah, tidak akan tercampur dengan background ataupun web yang sudah dibuka. Nah, ketika aplikasi sudah diinstal maka dia akan berdiri sendiri. Nah, di manifest.json ini kita juga membuat icon untuk PWA kita, yaitu dia ada dua icon. Yang pertama itu ada src 192 dan juga src atau source 512. Nah, fungsinya tersendiri itu yang untuk 192 saya langsung tunjukkan saja. Fungsi untuk 192 itu saat kita menginstal aplikasi. Nah, di sini icon 192 tadi, 192 pixel akan muncul pada saat kita mau menginstal aplikasi. Nah, sedangkan untuk untuk 115 tadi ini berfungsi sebagai icon di luar pada saat website ditambahkan ke halaman utama. Nah, di sini juga terlihat nama website saya di sini yang telah saya buat di manifest.json tadi, yaitu Zahra Network. Nah, selanjutnya itu ada membuat service worker. Service worker ini yaitu inti dari PWA kita yang bekerja di background web. Fungsinya untuk mengatur caching dan untuk membuat website agar bisa diakses secara offline. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang service worker ini sendiri.
Yang pertama, kita membuat yang namanya cache name terlebih dahulu. Yang mana cache name ini nanti berfungsi untuk memberi nama dari cache kita agar setiap kali mengupdate isi cache, maka versinya akan berubah sesuai dengan versi yang sekarang, dan versi yang lama akan dihapus. Nah, yang kedua itu ada offline URL, yang mana itu akan menambahkan halaman khusus untuk ditampilkan saat pengguna tidak memiliki koneksi internet, dan itu akan menampilkan offline.html. Nah, lalu ini ada URL as to cache, yang mana di sini semua file yang ada di dalam sini, yaitu seperti halaman index.html, about.html, kontak.html, dan offline HTML dan lain-lain, itu ada CSS juga, dan ada juga gambar untuk logo. Nah, di sini file-file ini akan disimpan ke dalam cache, yang mana fungsinya agar nanti saat membuka web dan service worker ini diinstal pada web, semua file ini akan langsung terload atau langsung dimuat oleh web tanpa perlu tanpa perlu mendownload ulang semua halaman ini, yang mana itu nanti fungsinya agar website menjadi lebih cepat saat diakses nantinya. Nah, di sini ada event install, yang mana event install ini berfungsi untuk menjalankan event install itu sendiri saat service worker ini dipasang di website kita. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu kita saat membuka cache baru, maka semua file yang ada dalam URL to cache ini akan bisa diakses jika setelah kita menginstal service worker nih. Semua file yang ada di URL to cache akan otomatis diinstal dalam website kita. Nah, yang kedua itu ada event active, yang mana saat service worker ini kita aktifasi atau diaktifkan, kode ini akan memeriksa semua cache. Nah, di sini yang mana dia akan memeriksa semua cache yang ada. Lalu jika ada cache yang namanya sama dengan cache name, maka yang namanya berbeda dengan cache name, maka cache tersebut akan langsung di-delete agar cache lama tidak akan menumpuk. Nah, selanjutnya itu ada event fetch, yang mana event ini berfungsi untuk memeriksa atau mengambil file dari event request ini. Nah, fungsinya untuk mengecek apakah file yang diminta ada di cache atau tidak. Nah, jika tidak ada, maka dia akan langsung menampilkan halaman offline.html. Jadi, maksud dari event fetch ini, jika dia saat online, dia akan langsung mengambil data dari server, dan saat offline ataupun tidak memiliki koneksi internet, dia akan menampilkan data dari cache atau menampilkan halaman offline.html. Nah, kesimpulan dari semua kode yang ada di service worker ini berfungsi untuk membuat aplikasi agar bisa diinstal sebagai aplikasi atau PWA. Nah, dan juga dia membuat web kita bisa diakses tanpa internet atau offline mode, dan juga akan membuat website kita lebih cepat karena semua file yang ada di sini sudah disimpan ke dalam cache. Dan yang terakhir itu fungsinya untuk memperbarui otomatis cache yang menjadi versi yang terbaru jika ada cache yang baru. Nah, selanjutnya itu implementasi caching strategis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
caching strategis ini, itu kita akan menyimpan semua file penting yang sering diakses di cache agar web kita menjadi lebih cepat. Nah, di sini saya mengimplementasikan caching strategis tersebut dengan cara menyimpan semua file yang sering diakses ataupun akan sering diakses ke dalam cache lokal yang ada, yang fungsinya agar nanti saat website ini dibuka ataupun diluncurkan, file-file ini akan otomatis terload karena sudah tersimpan di dalam cache. Jadi tidak perlu lagi untuk mendownload semua file ini dari server kita. Maka itu akan menjadi optimalisasi yang sangat-sangat baik untuk web kita. Nah, di sini untuk membuat website menjadi PWA, kita harus menambahkan fitur offline. Yang mana di sini fitur offline itu sendiri menampilkan halaman offline saat pengguna tidak terhubung dengan internet. Nah, di sini contohnya saya mematikan jaringan internet dan langsung ditampilkan halaman offline dari Zahra Network yang mana akan menampilkan notifikasi Anda sedang offline. Nah, di sini fitur offline saya buat dengan menambahkan satu halaman baru, yaitu offline.html, yang mana dia akan saya integrasikan ke service worker, yaitu di sini saya membuat offline.html terintegrasi dengan service worker agar dia bisa menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengimplementasikan optimasi performa, yang mana optimasi performa sendiri yaitu kita harus membuat cache dari file statis di sini, dan juga kita membuat agar website bisa mengambil file yang ada di dalam cache. Nah, yang terakhir, agar lebih optimal lagi performa dari website kita harus menghapus cache yang lama agar tidak menumpuk dan membuat website kita menjadi lambat. Nah, di sini untuk membuat caching file statis, saya seperti yang telah saya jelaskan tadi, menyimpan file-file yang penting yang sering diakses ke cache agar bisa diambil dari oleh web tersebut saat sedang dibuka. Nah, semua ini akan mengoptimasi performa dari web yang telah saya buat. Apalagi di penghapusan cache, yang mana jika ada cache baru ataupun cache yang akan diupdate, maka cache yang lama akan otomatis dihapus. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan perbedaan antara website yang sebelum menjadi PWA dan setelah menjadi PWA. Nah, di sini seperti yang kita lihat bersama, website ini belum menjadi PWA, yang mana jika kita inspek di sini, dia belum ada manifest yang terconnect atau terdeteksi di sini karena dia belum menjadi PWA dan juga belum ada service workernya. Nah, di sini juga tidak akan ada yang muncul yang namanya tombol install karena kita tidak menambahkan manifest dan service worker. Nah, di sini perbedaannya dengan PWA, kita langsung buka aja. Nah, di sini ada yang telah saya buat PWA, yang mana PWA di sini perbedaannya dengan web yang tadi yang sebelum menjadi PWA, dia ada tombol install di sini dan kita bisa menginstalnya. Nah, dia akan langsung muncul tombol install. Nah, di sini jika kita lihat dari struktur kita inspek, nah, dia akan terkonek dengan manifest.json. Nah, di sini juga service workernya terkonek dengan service worker.js yang mana yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini di PWA juga dia akan muncul cache storage yang telah kita buat tadi.
yang mana berisi tentang halaman-halaman yang telah kita simpan ke cache kita tadi. Nah, untuk fitur-fitur dari PWA sendiri, itu kita akan melihat fitur yang pertama, yaitu offline page. Nah, di sini jika kita centang offline dan kita reload aplikasi kita, dia akan langsung menampilkan halaman offline. Yang mana di sini dia akan memberikan notifikasi jika pengguna sedang offline di sini. Nah, selanjutnya fitur PWA kedua yaitu ada install application. Nah, yang mana jika kita pencet install aplikasi di sini, dia akan menginstal aplikasi. Wait, kita belum reload. Nah, di sini sudah diinstal, dia akan langsung muncul open in app karena saya sudah menginstal ini lebih awal tadi. Nah, dia akan muncul di sini. Akan muncul di layar utama saya. Nah, di sini dia sudah muncul sebagai aplikasi Zahra Network. Nah, jika kita buka aplikasinya, akan muncul halaman web saya yang berisi home, about, dan contact me. Nah, jika kita search di aplikasi juga, dia akan muncul Zahra Network sebagai aplikasi di sini. Zahra Network jika kita search dalam aplikasi juga. Nah, itu perbedaan PWA dan website biasa yang sebelum menjadi PWA. Nah, akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari rangkuman proses pembuatan PWA yaitu yang pertama kita harus membuat manifest.json. Yang kedua kita harus membuat service worker untuk PWA kita agar dia bisa menyimpan cache. Kita selanjutnya proses yang ketiga yaitu implementasi caching strategis agar fitur caching yang ada di PWA kita menjadi lebih optimal. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita akan menambahkan fitur offline yang mana jika pengguna tidak memiliki akses internet, dia akan memunculkan halaman offline. Nah, yang terakhir, proses dari pembuatan PWA ini kita harus mengoptimasi performa dari web kita. Yang mana kita mengimplementasikan semua hal-hal yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan manfaat dari PWA yang telah dibuat. Nah, yang pertama ada offline capability. Yang mana offline capability ini jika pengguna tidak memiliki internet, dia juga bisa muncul halaman offline-nya. Nah, PWA juga membuat performa web menjadi lebih cepat. Dan juga PWA membuat pengalaman pengguna lebih baik karena web lebih responsif dan lebih cepat. Nah, PWA ini juga kita bisa akses multi platform ataupun kita bisa akses dari platform-platform lain seperti handphone dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian presentasi untuk project UTS Desain Web. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.